Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Andriani dengan NIM 18821500039, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang emotional intelligence untuk memenuhi tugas mata kuliah emotional intelligence yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Sriwartini MPD. Untuk slide yang pertama, apa sih emotional intelligence itu? Emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kemudian, apa tujuan mempelajari emotional intelligence? Tujuannya, dengan mempelajari emotional intelligence tinggi, kamu dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emotional intelligence, kamu bisa memiliki keseimbangan dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan efektif meskipun di bawah rasa stres. Jadi, kamu bisa mengatur diri kamu sendiri dengan maksimal setelah kamu mempelajari emotional intelligence ini. Kemudian, manfaat apa aja dalam memiliki emotional intelligence? Manfaatnya dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah, manajemen dan hubungan karyawan di tempat kerja maupun kampus ataupun masyarakat. Selain itu, memiliki karyawan dengan kecerdasan emosional juga akan memberikan kontribusi baik pada perusahaan. Jadi, manfaat ini bisa dalam konsep public speaking, kerjasama, kebersamaan, dan akomodasi mungkin, dan validasi. Kemudian, prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Untuk prinsip yang pertama itu ada ranah intrapribadi. Ranah ini terkait dengan apa yang biasanya disebut sebagai inner self atau diri terdalam atau batiniah. Terus untuk prinsip yang kedua ada ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Jadi seseorang sebelum berinteraksi dia punya keterampilan atau skill seperti skill public speaking, skill berbicara dengan intonasi yang jelas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Jadi di saat kita sedang dalam terjebak ataupun dalam situasi yang sulit, kita mampu atau kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan logika, tidak dengan emosi. Kemudian ada ranah suasana hati umum. Karena ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian ataupun dengan orang lain. Jadi kita tahu suasana hati kita sendiri tanpa kita harus melibatkan orang lain. Seperti halnya memahami diri sendiri saja. Pada saat kita bahagia, tertawa, tersedih, yang paling tahu pasti diri kita sendiri. Next, itu ada hambatan dan tantangan dalam manajemen emotional intelligence. Apa saja? Tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence adalah dalam penerapannya atau dalam mempraktikannya, karena tidaklah mudah dalam menerapkan emotional intelligence. Emosi pada dasarnya apabila ada perubahan maka akan membantu menjadi fasilitas dalam membentuk beberapa rencana yang ada di masa depan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, emosi positif yang ada mampu menjadikan organisasi memori sehingga mampu membuat materi kognitif tersebutlah lebih menyatu dalam muncul dan beragam ide yang sesuai. Emosi juga membuat seseorang terbantu untuk keluar dari sebuah proses dan lebih memfokuskan diri pada kebutuhan yang pada dasarnya lebih mendesak, dan kecerdasan emosi juga mampu digunakan dalam membantu
kinerja yang bertugas pada kecerdasan yang kompleks, emosi dan suasana hati. Menurut peneliti, mampu berdampak positif apabila sedang bahagia karena akan berdampak pada pemecahan masalah yang lebih kreatif. Dan seseorang yang sedang dalam suasana hati yang bahagia akan cenderung mampu memilah dan memilih permasalahan yang lebih mendesak untuk lebih didahulukan. Jadi lebih tahu apa yang harus diprioritaskan dan apa yang harus dinomorduakan. Kemudian selanjutnya ada implementasi di lingkungan kelas. Itu ada 5, yaitu kemampuan kita mengenali emosi diri, kemampuan kita mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, kemampuan membina hubungan. Untuk yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul, seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. Karena yang merasakan kita, seperti sehalnya saat kita diajak orang, kita merasakan marah. Nah, disitulah kita mampu mengenali emosi diri kita. Yang kedua, itu ada kemampuan mengelola emosi. Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dengan baik, tidak teriak-teriak atau berbicara kasar. Tandanya dia dapat memanage sendiri emosi yang dia punya. Seperti halnya saat kita marah, kita kan akan berteriak, enggak gitu. Nah, itu akan berubah menjadi tidak seperti itu, akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ada kemampuan memotivasi diri. Dia punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Karena motivasi itu nggak datang hanya dari orang lain, mungkin dari diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri. Kemudian kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan ini sering juga disebut sebagai kemampuan berempati atau yang memiliki empati, cenderung disukai orang lain. Biasanya orang-orang yang punya kemampuan itu orang-orang yang bukan baper, yang peka terhadap suatu aktivitas, suatu rangsangan. Dia akan lebih cepat berbaur akan sesuatu yang menurut dia perlu untuk dipedulikan. Kemudian ada implementasi di lingkungan kampus. Hampir sama dengan lingkungan kelas, tetapi cakupannya lebih besar karena perbedaan pendapat antara satu sama lain. Pasti karena dalam kampus setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, dan posisi ini apabila emotional intelligence diterapkan, maka kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat sangat minim. Sebagai contoh, misal seorang mahasiswa mengatakan ingin demo dengan kampus lain dan beberapa dari mereka setuju. Maka apabila ada beberapa mahasiswa yang menerapkan emotional intelligence, maka dapat mengarahkan dan memberi bimbingan bahwasannya demo bukanlah cara yang tepat loh untuk menyelesaikan masalah. Kan kita bisa dengan debat ilmu ataupun segala macam. Kemudian ada implementasi di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja sudah seharusnya emotional intelligence diterapkan karena pikiran dan perkembangan harus sudah matang. Tidak hanya memikirkan ego masing-masing, tapi juga orang lain. Karena di lingkungan kerja dibutuhkan pikiran yang dewasa dan mampu memecahkan setiap permasalahan sendiri maupun orang lain. Untuk contoh, kita misalkan saja apabila seorang rekan kerja tidak sengaja menghapus file kerja yang sudah seharusnya kita kirimkan pada atasan, tetapi karena ketidaksengajaan itu membuat hubungan kita antar rekan jadi buruk. Dan apabila kita tidak menggunakan emotional intelligence, mungkin akan tambah memburuk hubungan kita. Apabila menggunakan emotional intelligence berhasil diterapkan, maka jalan keluarnya adalah permasalahan itu adalah bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu membuat data kembali secara bersama-sama, tidak adu argumen. Kemudian ada implementasi di lingkungan masyarakat. Siapa orang yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin petugas di stasiun kereta api, supir ojek online, supir busway, satpam, penjual makanan di dekat rumah. Bagaimana penjual makanan di dekat rumah? Bagaimana interaksimu dengan mereka? Itu maksud dalam emotional intelligence. Akan membantumu untuk dapat memahami emosi yang mereka rasakan dan dapat meningkatkan kualitas hubunganmu dengan mereka. Bagaimana? Apakah sekarang menurutmu emotional intelligence adalah sebuah skill yang sangat bermanfaat? Misal juga dalam masyarakat kita sedang mengikuti suatu organisasi remaja, kita akan mengemukakan pendapat. Nah, supaya dihargai bagaimana nih?
Oke, next, implementasi emotional intelligence di era digital. Kalau sudah digital, semua, apakah kita masih perlu kecerdasan emosional? Jawabannya, perlu. Kalau udah digital, mungkin sudah bisa John Naisbitt telah meramalkan dalam bukunya High Touch, makin canggih teknologi, makin diperlukan sentuhan rasa. Tampaknya hal ini akan semakin terjadi. Robot dan mesin akan semakin murah, tapi tenaga manusia akan jadi semakin mahal. Di negara-negara maju, sentuhan manusia sudah lebih langka, juga lebih mahal. Sebagai contoh hal yang sederhana, cuci mobil saja misalnya jauh lebih murah mencuci dengan mesin dibanding dengan tangan. Maka sangat diperlukan emotional intelligence untuk menghadapi era digital yang semua serba instan. Kita sebagai manusia harus lebih hebat dan dari robot dan kawan-kawannya. Maka perlu untuk kita mempelajari emotional intelligence untuk menghadapi era digital yang akan datang. Kemudian ada implementasi emotional intelligence di revolusi industri 4.0. Pentingnya pendidikan soft skill untuk para mahasiswa. Perguruan tinggi saat ini tak hanya membekali anak didiknya dengan ilmu pengetahuan dan hard skill, tetapi juga mulai mengembangkan soft skill. Begitu juga dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dan latihan aparatur tentunya sudah harus merubah arah kebijakan diklatnya dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0. Secara umum, diketahui sebagai perubahan cara kerja yang menitik beratkan pada pengolahan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, kita harus punya soft skill yang bagus agar kita tidak kalah dengan manusia hebat atau manusia di negara maju lainnya. Kemudian ada implementasi emotional intelligence di Society 5.0. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Selain pendidikan, beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era Society 5.0 mendatang. Untuk menghadapi era Society 5.0 ini, satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya, pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator. Kemudian, implementasi emotional intelligence di Society 5.0 adalah menambah soft skill dengan melihat lingkungan sekitar dan menggabungkan dengan emosional supaya tidak tertinggal dengan Society 5.0 yang akan datang. Oke, this is finally after slide. Kita sudah di bagian akhir di slide aku. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa follow Instagram, itu ada @novi_ndrnn_ ataupun bisa mengirim message atau pesan lewat email novi_ndrnn@gmail.com. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.